Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang ciri khas perilaku belajar dan perwujudan perilaku belajar. Sebelum saya memasuki materi, saya akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. 1. Edward Sani Eka Sanuf Dasopang. 2. Kintan Cahya Telani. 3. Rebecca. 4. Amanda Novita saya sendiri. Baiklah, saya akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang ciri khas perilaku belajar. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan, antara lain Psikologi Pendidikan oleh Surya tahun 1982, disebut juga sebagai prinsip-prinsip belajar. Di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar, yang terpenting adalah 1. Perubahan internasional, 2. Perubahan aktif dan positif, 3. Perubahan efektif dan fungsional. 1. Perubahan internasional. Perubahan yang terjadi di dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain bukan kebetulan. Karakteristik ini mengandung konotasi bahwa siswa yang menyadari akan adanya perubahan yang dialaminya atau sekurang-kurangnya ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap dan pandangan sesuatu, keterampilan, dan seterusnya. 2. Perubahan positif dan aktif. Perubahan ini terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa diperolehnya sesuatu yang baru, atau seperti pemahaman dan keterampilan baru yang lebih baik dari apa yang telah ada sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Edward Sani Eka Sanuf Dasopang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Sani. Saya akan melanjutkan dari Amanda, yaitu poin ketiga, perubahan efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat, yakni berhasil guna. Artinya, perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional, dalam arti bahwa dia relatif, menetap, dan setiap saat apabila dibutuhkan. Perubahan tersebut dapat diproduksi dan dimanfaatkan. Perubahan fungsional dapat diharapkan memberi manfaat yang luas, misalnya ketika siswa menempuh ujian dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sehari-hari dalam mempertahankan kehidupannya. Kemudian kita masuk ke dalam poin besar, yaitu B, perwujudan perilaku belajar. Dalam hal memahami arti belahar dan esensi perubahan karena belajar, para ahli sependapat atau sekurang-kurangnya terdapat titik temu di antara mereka mengenai hal-hal yang bersimpan. Manifestasi atau perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang poin pertama, kebiasaan. Kemudian seterusnya keterampilan, pengamatan, berpikir asosiatif dan daya ingat. Kemudian berpikir rasional, sikap, inhisibi, apresiasi, tingkah laku, efektif. Nomor 1, kebiasaan. Nomor 1, kebiasaan. Menurut Frohart 1973, kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon yang menggunakan stimulasi yang berulang-ulang. Pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. Karena proses penyusutan atau pengurangan inilah muncul suatu pola bertingkah laku baru yang relatif menetap dan otomatis. Baiklah, itulah pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Kintan Cahya Telani. Terima kasih. Selanjutnya yaitu 2, keterampilan. Keterampilan ialah kegiatan yang berhubungan dengan urut-urut syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniah,
seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Menurut Reber 1988, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Yang ketiga, pengamatan. Pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan menerapkan arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Pengamatan yang salah akan mengakibatkan timbulnya pengertian yang salah pula. Nomor 4, berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir asosiatif adalah berpikir dengan cara mengasosialisasikan sesuatu dengan yang lainnya. Berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dan respon. Daya ingat merupakan perwujudan belajar, sebab merupakan unsur pokok dalam berpikiran asosiatif. Yang kelima, berpikir rasional dan kritis. Berpikiran rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku pelajar, terutama talian dengan pemecahan masalah. Dalam berpikiran rasional, siswa dituntut menggunakan logika, akal sehat untuk menentukan sebab akibat, menganalisis, menarik kesimpulan-kesimpulan, dan bahkan juga menciptakan hukum-hukum dan ramalan-ramalan. Dalam hal berpikir kritis, siswa dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat untuk menguji keandalan kegagasan pemecahan masalah dan mengatasi kesalahan atau kekurangan. Reber 1988. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Rebecca. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu sikap. Dalam arti yang sempit, sikap adalah pandangan atau kecenderungan mental. Menurut Bruno, pada tahun 1987, sikap atau attitude adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang lain atau barang tertentu. Dengan demikian, pada prinsipnya, sikap itu dapat kita anggap suatu kecenderungan siswa untuk bertindak dengan cara tertentu. Yang ketujuh, inhibisi. Secara ringkas, inhibisi adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respons tertentu karena adanya proses respons lain yang sedang berlangsung, menurut Heber pada tahun 1988. Dalam hal belajar, yang dimaksud dengan inhibisi ialah kesanggupan siswa untuk mengurangi atau menghentikan tindakan yang tidak perlu. Sebagai contoh, seorang siswa yang telah sukses mempelajari bahaya alkohol akan menghindari membeli minuman keras. Sebagai gantinya, ia bisa membeli minuman yang sehat. Yang kedelapan, apresiasi. Pada dasarnya, apresiasi berarti suatu pertimbangan atau judgement mengenai arti penting atau nilai sesuatu menurut Chaplin pada tahun 1982. Apresiasi adalah gejala ranah afektif yang pada umumnya ditujukan pada karya-karya seni budaya seperti seni sastra, seni musik, seni lukis, drama, dan sebagainya. Sebagai contoh, jika seorang siswa telah mengalami proses belajar agama secara mendalam, maka tingkat apresiasinya terhadap nilai seni baca Al-Quran dan kaligrafi akan meningkat pula. 9. Tingkah laku afektif. Tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Seorang siswa misalnya dapat dianggap sukses secara afektif dalam belajar agama apabila ia telah menyenangi dan menyadari dengan ikhlas kebenaran ajaran agama yang ia pelajari itu, lalu menjadikannya sebagai sistem nilai diri. Kemudian pada gilirannya ia menjadikan sistem nilai diri ini sebagai penuntun hidup, baik dikala suka maupun duka, menurut Darajat pada tahun 1985. Baiklah, sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.